November 2025 menjadi titik penting dalam sejarah hukum Indonesia. DPR menyetujui revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau biasa kita sebut KUHP menjadi undang-undang yang berlaku serentak dengan KUHP baru sejak tanggal 2 Januari 2026. Ini bukan sekedar pergantian aturan, tetapi juga panggung perdebatan luas di ruang publik. KUHP sendiri adalah tulang punggung hukum acara pidana di Indonesia, mengatur bagaimana polisi, jaksa, hakim, dan pengacara beroperasi dalam kasus pidana. KUHP lama berlaku sejak tahun 1981, yang berarti banyak ketentuan dianggap tidak selaras dengan praktik hukum modern dan KUHP baru yang mulai berlaku pada tahun 2026. Pemerintah menyatakan revisi diperlukan untuk menyelaraskan KUHP dengan KUHP baru, menjamin perlindungan hak asasi manusia sesuai standar internasional, mengatasi kekosongan hukum dalam era digital dan praktik penegakan modern. Kontroversi utama di balik pengesahan KUHP sendiri ada. Meskipun dinyatakan telah melalui partisipasi publik, kritik tajam terus bergulir dari berbagai pihak. Kritik terhadap proses legislasi terkait transparansi dan partisipasi. Koalisi masyarakat sipil menilai proses pembahasan terlalu terburu-buru dan kurang transparan, meskipun pemerintah berbeda pandangan. Beberapa organisasi hukum juga menyatakan bahwa partisipasi publik yang dimaksud pemerintah tidak cukup meaningful karena draft tidak mudah diakses publik secara luas. Pasal yang dianggap berpotensi memperkuat kekuasaan aparat. Pasal terkait penahanan, pencarian, penggeledahan, dan juga pencekalan mendapat sorotan karena disebut mempersempit akses dan kontrol hukum terhadap tindakan aparat. Koalisi masyarakat sipil menyebut beberapa pasal memberi kewenangan investigatif tanpa batasan yang jelas dan pengawasan yang kuat. Kekhawatiran hak asasi manusia dan represi juga turut menjadi andil para ahli dan organisasi HAM menilai revisi ini membuka ruang kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia yang lebih besar, meskipun dirancang untuk perlindungan dari hak asasi manusia itu sendiri. Untuk memahami dinamika debat ini, kita perlu melihat cara isu ini dibingkai oleh berbagai aktor sosial. Frame dari pemerintah dan juga pendukung revisi bisa kita lihat sebagai modernisasi hukum, memperkuat sistem peradilan, dan menyesuaikan dengan nilai-nilai HAM internasional. Frame ini memposisikan KUHP baru sebagai solusi perbaikan sistem hukum lama yang telah usang, sedangkan frame atau kritik dari publik sendiri melihat sebagai KUHP baru ini sebagai ancaman terhadap hak asasi, ruang kebebasan sipil, dan juga kontrol aparat yang semakin lebar. Frame ini menggambarkan bahwa baru sebagai alat yang bisa KUHP sebagai alat baru yang bisa memperkuat dominasi aparat penegak hukum tanpa akuntabilitas yang cukup. Framing ini bukan hanya persoalan fakta, tetapi juga bagaimana fakta disusun, dipilih, disampaikan, yang pada akhirnya membentuk pandangan publik dan opini politik. Retorika di sini memainkan peran besar dalam membentuk emosi, kepercayaan, dan juga respons dari publik sendiri. Sekarang, KUHP baru telah berlaku. Apa artinya untuk proses peradilan pidana di tanah air saat ini? Peran aparat, polisi dan kejaksaan kini menerapkan pedoman baru dalam penyidikan dan penahanannya. Pasal-pasal yang memberi kewenangan lebih luas dipandang sebagai peluang bagi aparat untuk bekerja lebih efektif, tetapi juga risiko bila tidak diimbangi dengan pengawasan yang kuat. Akses hukum bagi tersangka dan pembela. Kritik menyebut akses bantuan hukum, kehadiran pengacara di tahap awal, dan mekanisme pengawasan masih membutuhkan perbaikan dalam pelaksanaannya. Diskursus publik dan juga media sosial menjadi arena utama debat, di mana framing pro dan kontra beredar dengan sangat cepat. Mispersepsi dan narasi yang tidak lengkap juga tersebar luas, memperumit pemahaman publik tentang isu undang-undang ini.
Semua bisa kena. Jurnalis, aktivis, seniman, kreator konten, komedian, ilmuwan, mahasiswa, guru, ibu rumah tangga, petani, nelayan, pedagang, tukang ojek, semua profesi, semua orang. Intinya, KUHP yang baru bilang hanya presiden dan wakilnya yang bisa melaporkan masyarakat untuk dipenjarakan, masyarakat yang dianggap menghina, Untuk menyita barang perlu izin pengadilan, tapi untuk menahan dirasa tidak perlu izin pengadilan. Jadi berarti barang lebih berharga daripada nyawa manusia. Nah, itu logika fatalistik. Saya cuma kasih contoh bagaimana. Teman-teman kawal KUHP yang baru dan kenapa banyak ahli hukum yang sudah menjelaskan ini bermasalah. Pertama, seseorang bisa ditangkap padahal belum dipastikan dia adalah pelaku kejahatan. Anda ngomong yang fundamental yang mana? Ya bagaimana kemudian para aparat penegak hukum ini bisa saling check and balance satu sama lain. Itu yang fundamental menurut Anda. Anda jangan paksakan gitu loh. Hukum di Indonesia resmi berubah total. KUHP baru yang mulai berlaku sekarang ini punya beberapa pasal yang bikin dunia... Bang, undang-undang KUHP itu gimana sih? Gimana apanya? Kok banyak orang yang menolak? Ya wajar. Kata poster ini, kamu bisa ditangkap, bahkan disadap. KUHP. Jadi 7 bulan yang lalu sudah kita bahas. Bayangin, mulai 2 Januari 2026, kamu bisa ditangkap di... KUHP disahkan, polisi jadi bisa lakukan ini ke kamu tanpa izin hakim. Ini tidak benar sama sekali. Jadi hoax-hoax yang beredar, itu semuanya hoax. Jelas ini sesuatu yang penting dan sangat besar ya. Karena udah menyangkut hak asasi paling fundamental manusia. KUHP udah disahkan, tapi masih ramai diomongin. Termasuk apa sih kontroversi RUU KUHP? Tokoh dan suara dari kedua sisi tidak lengkap membahas isu ini tanpa menampilkan suara aktor utama di kedua ujung perdebatan. Suara pemerintah dan juga pendukung, legislator dan para pejabat hukum menegaskan revisi dilakukan demi kepastian hukum dan modernisasi peradilan pidana. Sedangkan suara akademisi dan para aktivis sendiri mengingatkan tentang perlunya keseimbangan antara kewenangan aparat dan perlindungan hak asasi manusia. Aktivis mengatakan revisi tanpa mekanisme pengawasan kuat bisa menjadi celah penyalahgunaan kekuasaan hukum. Catatan penting, suara masyarakat sipil bukan satu suara tunggal. Mereka terdiri dari berbagai kelompok dengan agenda dan interpretasi yang berbeda-beda juga. Isu KUHP baru bukan hanya soal hukum. Ini adalah kajian politik, komunikasi, dan demokrasi. Bagaimana hukum dibuat, bagaimana media memframe narasi, bagaimana publik bereaksi. Semuanya menunjukkan bahwa demokrasi bukan hanya mekanisme pemilu, tetapi juga kualitas diskursus publik. Jadi sebelum kita memutuskan mendukung atau menolak, mari kita pahami isi hukum secara utuh, lihat argumen dari berbagai perspektif yang ada, gunakan prinsip rasional dan kritis dalam menilai. Sekian dari saya, Alfian. Saya izin pamit undur diri. Terima kasih.